Halo adik-adik, ketemu lagi di konten Saurus. Di video pembelajaran kali ini, kita akan belajar IPAS kelas 5, bab 4, topik A, yakni ada apa saja di bumi kita. Pada materi kali ini, kita memiliki dua topik pembahasan, yakni bagaimana bentuk permukaan bumi kita, apa itu litosfer, hidrosfer, dan atmosfer. Kenampakan alam bumi kita. Pernahkah kalian membayangkan seperti apa bentuk permukaan bumi kita? Apakah permukaan bumi berbentuk datar dan mulus? Apakah bentuk bumi kita bergelombang? Berdasarkan penelitian yang dilakukan para ilmuwan, ternyata bentuk permukaan bumi tidaklah datar dan mulus, melainkan bermacam-macam bentuknya. Ada daerah yang menonjol, ada daerah yang cekung, ada yang terisi oleh air, dan ada juga yang kering. Selain itu, ada daerah yang penuh dengan tanaman dan ada juga yang gersang. Nah, di bumi kita yang luas ini, banyak bagian dari alam yang bisa kita amati. Bagian dari alam tersebut ada yang ada di daratan, di lautan, ada juga yang di udara. Dalam bahasa ilmiah, bagian bumi bisa dibagi menjadi 3, yakni litosfer, hidrosfer, dan atmosfer. Di setiap bagian tersebut, kita bisa menemui bagian alam yang berbeda-beda. Yuk kita cari tahu satu persatu. Litosfer. Litosfer adalah lapisan kerak bumi yang paling atas yang terdiri dari batuan atau secara singkat, litosfer dapat kita artikan sebagai lapisan tanah yang menyelimuti bumi atau daratan. Kenampakan alam yang dapat kita temui di daratan antara lain dataran tinggi, dataran rendah, lembah, danau, gunung, dan bukit. Dataran tinggi. Dataran tinggi adalah area tanah yang terletak pada ketinggian 300 sampai dengan 600 meter dari permukaan laut. Karakteristik dari dataran tinggi adalah udara yang sejuk, cocok untuk perkebunan teh, kopi, dan sayuran. Contoh dataran tinggi adalah dataran tinggi Dieng di Jawa Tengah. 2. Dataran rendah. Dataran rendah adalah area tanah yang terletak pada ketinggian 0 sampai dengan 200 meter dari permukaan laut. Wilayah dataran rendah ini dekat dengan permukaan laut. Karakteristiknya adalah beriklim panas, sehingga digunakan untuk pusat aktivitas manusia seperti pemukiman dan pertanian. Contoh dataran rendah adalah dataran rendah di Pantura, di Jawa. 3. Lembah. Lembah adalah cekungan panjang yang terletak di antara bukit atau gunung. Karakteristiknya adalah subur karena sering dilewati sungai, cocok untuk pertanian. Contohnya adalah Lembah Baliem di Papua. 4. Bukit. Bukit adalah tonjolan tanah yang lebih rendah dibandingkan gunung. Karakteristiknya adalah tidak terlalu curam dan sering digunakan untuk pertanian. Contohnya adalah Bukit Barisan di Sumatera. 5. Gunung. Gunung adalah kenampakan berupa tanah yang menonjol lebih tinggi dari daerah sekitarnya. Biasanya memiliki ketinggian di atas 600 meter di atas laut. Karakteristiknya adalah memiliki vegetasi khas, tambang, dan destinasi wisata alam. Contohnya adalah Gunung Rinjani di Lombok. 6. Pegunungan. Pegunungan ialah sekumpulan gunung yang saling berdekatan dan membentuk deretan. Karakteristiknya adalah udara yang dingin, pemandangan indah, dan memiliki sumber air untuk sungai. Contohnya ialah Pegunungan Himalaya di Asia. Bagian kedua, hidrosfer. Hidrosfer adalah lapisan perairan yang menyelimuti permukaan bumi. Meskipun sepertinya daerah dataran bumi sangat luas, ternyata pada kenyataannya daerah permukaan bumi yang digenangi air lebih besar. Sekitar 71% dari permukaan bumi tertutup oleh air, baik air yang ada di lautan, danau, sungai, ataupun rawa-rawa. Kenampakan alam perairan merupakan bagian penting dari lingkungan hidup yang mencakup berbagai bentuk perairan di bumi. Berikut ini adalah penjelasan mengenai kenampakan alam perairan. 1. Laut. Laut adalah perairan luas yang asin dan mengelilingi daratan. Manfaat laut adalah tempat hidup bagi beragam biota laut, jalur transportasi, sumber daya seperti ikan dan garam.
Contoh laut adalah Laut Jawa dan Laut Cina Selatan. 2. Pantai. Pantai adalah batas antara daratan dengan lautan. Manfaat pantai adalah sebagai destinasi wisata, habitat biota pantai, serta wilayah penyangga ekosistem. Contoh dari pantai adalah Pantai Kuta di Bali dan Pantai Parangtritis di Yogyakarta. 3. Selat. Selat ialah perairan sempit yang menghubungkan dua laut atau memisahkan dua pulau. Manfaat selat adalah jalur transportasi kapal serta area strategis perdagangan. Contoh selat adalah Selat Sunda dan Selat Malaka. 4. Sungai. Sungai adalah aliran air yang mengalir dari tempat tinggi ke tempat rendah menuju laut, danau, atau sungai lainnya. Manfaat dari sungai adalah sumber air bersih, irigasi pertanian, transportasi, dan juga energi listrik. Contoh sungai ialah Sungai Mahakam dan Sungai Kapuas. 5. Danau. Danau adalah perairan yang terbentuk di cekungan daratan dan terisi air tawar atau air asin. Manfaat dari danau adalah penyedia air, tempat wisata, dan habitat ikan. Contoh danau adalah Danau Toba di Sumatera dan Danau Sentani di Papua. 6. Rawa-rawa. Rawa-rawa adalah perairan dangkal yang terbentuk di dataran rendah dan sering dipenuhi tumbuhan air. Manfaat dari rawa-rawa adalah sebagai habitat satwa, penyerap air hujan, dan pengendali banjir. Contoh dari rawa-rawa adalah rawa bening di Jawa Tengah. Bagian 3. Atmosfer. Selain bentuk permukaan bumi yang ada di daratan dan lautan, bumi juga memiliki atmosfer. Atmosfer adalah udara yang menyelimuti permukaan bumi. Di dalam atmosfer terdapat udara yang bisa dihirup atau digunakan oleh makhluk hidup untuk bernapas. Atmosfer dibagi-bagi lagi menjadi beberapa lapisan, yakni troposfer, stratosfer, mesosfer, termosfer, dan eksosfer. Seperti pada gambar berikut ini. Yang perlu kamu ketahui adalah pada bagian troposfer terdapat gas seperti oksigen, nitrogen, uap udara, dan awan. Ada juga lapisan udara yang bernama ozon di bagian stratosfer. Ozon membantu mengurangi intensitas sinar ultraviolet atau sinar UV dari cahaya matahari yang masuk ke bumi. Jika lapisan ini tidak ada atau rusak, maka cahaya matahari yang masuk ke bumi dapat merusak kehidupan di muka bumi. Manusia dapat dengan mudah terkena kanker kulit. Tumbuhan dan hewan akan mati dalam waktu singkat. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk menjaga agar lapisan ozon tidak rusak. Berikut ini adalah rangkuman materi kita. Terima kasih karena sudah menyimak video ini. Jangan lupa untuk klik like, share, dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan video pembelajaran lainnya.